Shalom Bapak Mama, saudara-saudara yang kekasih. Senang sekali saya berjumpa dengan saudara-saudaraku. Tentu seperti biasa saya ingin kita merenungkan bersama firman Tuhan. Tentu kita berdoa. Bapa di sorga, dipermuliakan namamu, sebab Tuhan maha baik, memberikan kepada kami waktu teristimewa perkenanan Tuhan. Hamba boleh dapat kembali berjumpa dengan saudara-saudara hamba, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh layak, dan Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami semua juga hamba-Mu yang memberitakannya dapat memberitakannya secara baik dan benar. Tuhan dipermuliakan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengar bersama dari pertama Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah khawatir, bukan? Itu pasti, tidak mungkin tidak sebagai manusia. Bahkan kekhawatiran demi kekhawatiran itu pernah menjadi bagian kita. Namun malam ini kembali kita dipelihara dengan firman Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus kepada jemaat di Kapadokia, Galatia, Bitinia, dan di Asia Kecil, di mana jemaat di mana Petrus menyurati mereka itu dalam kesukaran yang amat besar, di mana iman percaya mereka harus kendor karena berbagai-bagai penganiayaan dari banyak pihak. Hamba-hamba diperlakukan kejam oleh tuannya, istri-istri juga diperlakukan kejam oleh suami, dan lain sebagainya. Tentu dalam berhadapan dengan situasi yang sangat sulit ini, iman mereka menjadi mundur, dan mereka tentu terjebak ke dalam kekhawatiran nasib mereka harus seperti apa. Di tengah kekhawatiran inilah bagaimana Rasul Petrus memberi perintah kepada mereka untuk mengatasi kekhawatiran mereka, supaya mereka benar-benar mendapat petunjuk cara dan tempat atau kepada yang benar-benar dapat mengatasi persoalan kekhawatiran mereka. Karena itu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu berarti bahwa di dalam Tuhan itu selain tempat menyerahkan segala kekhawatiran, tapi juga mendapat jaminan mereka akan dipelihara. Demikian dengan kita, kekhawatiran yang kita alami, tentu Petrus juga memberi perintah kepada kita untuk kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan lebih besar dari semua hal yang sedang kita alami. Kita benar mengalami penderitaan-penderitaan hidup, dan khawatir itu pasti menjadi bagian kita. Namun perintah daripada firman Tuhan ini harus kita taati supaya kita tetap memiliki kekuatan diri di dalamnya. Saya bawa kita pada kisah Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana Ia mengalami penderitaan yang hebat sampai disalibkan, karena Ia harus mengerjakan pekerjaan keselamatan untuk dunia ini dan untuk kita semua yang percaya kepadanya, bahkan untuk setiap orang yang juga belum mengenal namanya dan belum percaya, supaya kita boleh tak percaya, dan dengan penderitaan dan kematiannya disalib, dan dalam melewati masa-masa penderitaan yang amat hebat itu, kita menemukan bagaimana Yesus benar-benar mempercayakan seluruh keadaannya pada Bapa, dan kita ingat Bapa mengutus malaikat-malaikat memberi kekuatan kepadanya, dan juga Roh Allah di dalam Dia yang memenuhi Dia itu benar-benar memberi kekuatan. Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kasih, kita menemukan Yesus akhirnya benar-benar memiliki kekuatan diri untuk dapat melewati semua penderitaan, bahkan penyaliban yang begitu mengerikan, penyaliban dengan cara yang sangat kejam. Dan kita menemukan bahwa di balik semua penderitaan itu ada kemuliaan, ada kemenangan atas keselamatan, atas maut. Demikian ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan hidup, janganlah kita terjebak bahwa kita akan kehilangan apa yang sesungguhnya menjadi tujuan kita. Sesungguhnya penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi, harus kita alami, juga itu menjadi ujian iman kita. Apakah kita tetap memiliki kekuatan iman di dalam keadaan-keadaan yang demikian atau tidak. Namun kita harus tetap ingat bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sesungguhnya membawa kemuliaan bagi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus kita akan mengalami kemenangan iman
setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan penderitaan apakah yang sedang kita alami? Tentu bisa saja seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di mana surat pertama Petrus ini ditujukan, tetapi juga bisa terjadi mungkin penderitaan dari sisi kesehatan, kekhawatiran dari sisi kesehatan, apalagi COVID-19 yang kita tahu bahwa masih terus menyebar, datang lagi COVID dengan varian baru, yang satu belum berlalu, yang satu datang, belum lagi badai seroja yang baru saja kita lewati, membuat badai demi badai itu terus datang untuk menjadi bagian nyata hidup kita. Dan apakah kita masih dalam kekuatan pengharapan tertuju pada Tuhan kita? Apakah iman kita dapat terpelihara supaya kita tetap mengakui Tuhan kita, supaya kita jangan terjadi seperti iman di mana jemaat-jemaat surat Petrus ini menjadi alamatnya, tetapi biarlah kita tetap memiliki kekuatan iman di tengah penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita mengakui Tuhan kita. Ingatlah bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran, jangan kita terjebak bahwa Tuhan tidak ada di tengah kita. Itu kita memiliki pikiran-pikiran yang keliru, bahkan memang benar-benar salah. Sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita yang selalu menyertai kita. Sebab ketika penderitaan itu Tuhan izinkan hadir, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia Bapa yang senantiasa beserta dengan anak-anaknya. Ia Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan Ia Allah yang bukan saja telah memberi dirinya disalibkan dan mati, tapi Ia Allah yang dimana Yesus Kristus telah bangkit dan mengalami kemenangan atas maut. Maut saja Ia bisa mengalahkannya. Maut, berhadapan dengan maut, Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kemenangannya. Apalagi kekhawatiran-kekhawatiran, penderitaan-penderitaan yang bisa membawa kita pada kekhawatiran-kekhawatiran hidup. Tidaklah demikian. Tuhan kita sangat sanggup untuk menolong kita. Ia Bapa yang ada di tengah kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, kita harus tetap meyakini Ia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang mengerti yang terbaik bagi anak-anaknya di tengah penderitaan. Karena itu yang terbaik adalah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melewati semua yang kita alami. Apa yang sedang kita alami? Penderitaankah? Penderitaan sakit penyakitkah? Tuhan hadir untuk bisa menolong kita melalui cara dan kehendaknya. Bisa kita berdoa langsung sembuh, itu bisa terjadi karena Tuhan punya kuasa. Tapi juga Tuhan izinkan kita menderita mungkin dalam beberapa waktu, tapi Tuhan juga bisa memberikan kekuatan kepada kita supaya kita harus berobat, berdoa dan berobat. Dan juga dalam hubungan dengan COVID yang sedang masih terus menyebar ini, kita tentu diberi hikmat supaya kita menjaga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga benar-benar meminimalisir, tetap menjaga diri kita dari ancaman virus yang ada, tapi juga menjaga orang lain, tentu dengan tujuan melihara kehidupan bersama. Saudaraku yang kekasih, ketika penderitaan-penderitaan kita alami dan kita menyerahkan segala keadaan kita, kekhawatiran kita pada Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan beres. Tidak mungkin, tidak akan pernah beres. Bisa satu hal beres, tapi mungkin yang lain tidak. Bisa saja penderitaan itu terus kita alami, tapi yang paling penting adalah kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melewatinya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Maha Besar di dalam kita. Karena itu Ia Bapa yang tentu selalu bersama dengan kita anak-anaknya. Kita berseru Dia Bapa, maka kita meyakini bahwa kita anak-anaknya yang tidak pernah ditinggalkannya. Ada nyanyian bilang begini, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri, dan seterusnya. Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Immanuel, Allah menyertai kita. Dia yang bangkit, yang selalu ada dengan tanda-tanda penyertaannya. Roh Kudus menolong kita untuk kita benar-benar memegang teguh iman kita di tengah berbagai-bagai keadaan.
penderitaan hidup. Ingatlah bahwa Tuhan melihat dan pasti menemukan orang-orang yang tetap dengan imannya teguh. Sesungguhnya mereka orang-orang yang rendah hati, meski di tengah penderitaan. Mereka tetap berserah sebagai anak, bergantung penuh pada Bapa dan terus bertindak untuk bagaimana sesuai dengan isi hati Bapa. Mungkin penderitaan secara ekonomi bisa terjadi dan tentu saja itu berulang-ulang juga terjadi. Tapi ingatlah bahwa kita diberi petunjuk oleh Tuhan untuk kita tidak khawatir. Pada masa Yesus banyak orang yang khawatir. Karena itu mereka tidak bisa menata hidup mereka dengan bijaksana. Yesus berkata, kamu jangan khawatir. Tentang apapun juga kita disuruh belajar. Ya, disuruh belajar dari burung-burung di langit dan bunga bakung. Dari burung-burung di langit kita belajar. Dari pagi, kira-kira saya umpamakan jam 4 atau jam 4.30. Mereka bangun dan berkicau memuji Tuhan. Mereka berjejak di dahan-dahan begitu gelap, begitu terang, memecahkan kegelapan bumi. Mereka segera terbang melintasi cakrawala dan mereka hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain, bahkan turun ke bumi mencari makan. Mereka tidak khawatir, mereka terpelihara. Dari bunga bakung kita belajar, meski diteriknya matahari, di tengah dirainya hujan, mereka rela dirainya hujan, tapi mereka tetap bagaimana mengarungi hidup dengan kekuatan-kekuatan diri yang ada, hingga mereka menjadi bunga yang mekar dan indah dan sungguh luar biasa. Saudaraku yang kasih, namun ingatlah bahwa kita harus mengikuti petunjuk Yesus supaya tidak mengalami kekhawatiran. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Itu berarti bahwa kekhawatiran yang kita alami sebenarnya kuncinya pada kita cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentu punya prinsip yaitu hukum kasih. Itu yang paling utama. Kalau hukum kasih berarti dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia, itu nilai kehidupan kita yang benar-benar luar biasa di situ sesuai dengan kehendak Allah, bukan? Saudara kasih, kekuatan kita untuk mengatasi kekhawatiran kita yaitu kita harus datang pada Tuhan, menyerahkannya. Kalau firman Tuhan untuk kita untuk menyerahkannya, maka Tuhan tentu Dia yang maha besar itu, maha kuat, perkasa itu akan ada dalam penderitaan-penderitaan kita. Meskipun penderitaan bisa saja terus ada, bahkan bisa mengalami kematian, tapi kemenangan iman itu tetap kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.